Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 23 SOC akan mempresentasikan mengenai analisa ancaman atau anomali keamanan cyber pada perimeter keamanan berdasarkan standar kompetensi. Next. Berikut merupakan anggota kelompok dari anggota kelompok kami ada 5, yaitu yang pertama Novan Zakir Manul Hakim dengan NRP belakang 65, Muhammad Arsy Atala dengan NRP belakang 48, Hafiz Akmal Santosa dengan NRP belakang 61, Muhammad Rifli Oktaviansyah dengan NRP belakang 67, dan Irfan Kobus Salim dengan NRP belakang 58. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang, meningkatnya serangan cyber dan kompleksitas ancaman, dan juga pentingnya menjaga perimeter keamanan aset IT. Tujuannya itu ada dua. Yang pertama, mendeteksi anomali dan potensi ancaman melalui analisa log, dan juga mengintegrasikan data threat intelligence untuk meningkatkan respon. Lalu di sini ada identifikasi aset IT dan parameter kewajaran. Yang pertama ada inventarisasi aset IT, yang dimana ada 2 poin. Yang pertama adalah identifikasi perangkat atau server, workstation, dan perangkat jaringan. Lalu yang kedua ada klasifikasi aset berdasarkan jenis dan kapabilitas. Lanjut ada parameter kewajaran, di mana ada 3 poin. Yang pertama pola login, waktu akses, aktivitas proses. Kedua ada konektivitas jaringan, lokasi, frekuensi akses. Dan yang terakhir data historis dan pembelajaran dari insiden sebelumnya. Next. Kemudian pemeriksaan dan analisa log. Jadi proses untuk analisa log itu yang pertama pemantauan log secara berkala dari sistem operasi, aplikasi, dan perangkat jaringan. Terus diidentifikasi anomali yang menyimpang dari parameter kewajaran. Kemudian dilakukan klasifikasi log, yaitu pembagian log berdasarkan tipe dan sumbernya. Ada sistem perangkat keras atau perangkat lunak. Kemudian menentukan tingkat ancaman. Yang pertama ada inventarisasi ancaman, itu klasifikasi ancaman cyber berdasarkan best practice. Kemudian evaluasi payload serangan dan perbandingan dengan parameter kewajaran. Kemudian klasifikasi log, memvalidasi keabsahan ancaman dengan mengkaji data log dan parameter yang telah ditetapkan. Manfaatan data threat intelligence. Jadi sumber datanya itu Trusted Partner Intelligence, Open Source Intelligence, ISP, dan International Internet Gateways. Analisa data eksternal, analisa dari tren ancaman terkini dan informasi tipe serangan dan potensi dan dampaknya. Kemudian analisa data eksternal, penggabungan data eksternal dengan hasil analisa internal untuk meningkatkan akurasi deteksi. Next. Selanjutnya, korelasi antar log dan pelaporan. Next. Korelasi lognya sendiri adalah evaluasi data log dari berbagai aset IT untuk mendeteksi pola serangan yang konsisten. Lalu untuk pelaporannya sendiri dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pembuatan laporan evaluasi yang mendokumentasikan parameter kewajaran, anomali, dan tingkat ancaman. Lalu penyampaian rekomendasi langkah mitigasinya. Lanjut, aspek kontekstual dan batasan. Lanjut. Yang pertama itu ada kenormalan operasional untuk penetapan parameter berdasarkan kenormalan sistem operasi dan endpoint. Lalu selanjutnya ada variabel organisasinya. Yang pertama itu pengaruh karakteristik organisasi seperti pemerintahan, finansial, kesehatan, dan lain terhadap tingkat ancaman. Lalu untuk standar regulasinya mengacu pada standar SNI, ISO, atau IEC, dan peraturan terkait sebagai aturan acuan validasi. Lanjut. Baik, selanjutnya adalah terkait bab kesimpulan dan rekomendasi, di mana kesimpulannya adalah analisa threat intelligence di perimeter keamanan itu sangat krusial. Lalu penggunaan parameter kewajaran dan analisa log secara terintegrasi dapat mendeteksi ancaman lebih dini. Lalu rekomendasinya adalah implementasi pemantauan log yang secara rutin dan terstruktur, lalu integrasi data threat
intelligence eksternal, dan penerapan sistem pelaporan dan respons insiden yang efektif. Baik, sekian dari kami kelompok 23. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.